Ya Allah. Halo pemirsa, selamat pagi. Seorang ibu dan anak berusia 8 tahun luka berat akibat dianiaya suaminya. Kedua korban sempat kritis selama 2 hari akibat luka di kepala dan tubuh. Saya, Brigita Verlina. Bersama kita akan mengungkap dunia kejahatan dengan berbagai laporan kriminal di dalam Sergap. Pemirsa, kebakaran besar menghanguskan salah satu toko elektronik besar di kota Solo, Jawa Tengah. Petugas sempat kesulitan memadamkan kobaran api yang dengan cepat membesar dan merebet. Seluruh barang dagangan hangus, kerugian diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Kebakaran besar melanda toko elektronik di Jalan Slamet Riyadi, Kota Solo, Jawa Tengah, Selasa dini hari. Ngeri lor, ngeri. Seluruh barang di dalamnya ludes dilalap api. Api dengan cepat membesar dan menghanguskan seluruh isi toko yang berisi barang mudah terbakar. Meski petugas pemadam kebakaran cepat datang ke lokasi, namun api dengan cepat menyebar dan merembet ke seluruh bangunan. 15 unit mobil pemadam kebakaran sempat kewalahan menjinakkan api. Begitu kita datang api sudah besar, sehingga kita hampir tidak bisa menyelamatkan karena api sudah besar dan barang-barang yang ada di dalam semuanya mudah terbakar. Upaya pemadaman dilakukan puluhan petugas hingga pagi hari. Tak ada korban jiwa dalam kebakaran ini. Dugaan sementara kebakaran akibat arus pendek listrik, namun kasus ini masih ditangani kepolisian setempat. Sementara arus lalu lintas di Jalan Slamet Riyadi dialihkan melewati Pasar Ngarsopuro dan diberlakukan buka tutup. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Polisi menggerebek sebuah warung diduga lokasi transaksi judi jenis togel di Kampung Keling, Serdang Bedagai, Sumatera Utara. Namun upaya polisi sempat dihalangi seorang oknum aparat yang keberatan saat petugas mengamankan pelaku judi togel. Kepanikan terjadi saat tim Tekap Skorpion Satreskrim Polres Serdang Bedagai menggerebek sebuah lokasi perjudian. Beberapa orang pria langsung berusaha melarikan diri. Penggerebekan dilakukan di sebuah warung di Dusun 2 Kampung Keling, Serampah, Serdang Bedagai, Sumatera Utara. Polisi mendapati seorang pria diduga sedang menerima pesanan nomor judi togel. Namun sempat terjadi keributan, seorang pria diduga oknum aparat berusaha menghalangi polisi saat melakukan penangkapan. Polisi akhirnya mengamankan seorang pria diduga pelaku judi togel ke Mapolres Serdang Bedagai. Namun pelaku mengaku hanya mencatat pesanan nomor togel dengan upah 100.000 dari seorang oknum aparat. Omset pelaku tiap malam diduga mencapai 2 juta rupiah. Milik salah satu penjual mie pangsit, ya, di situ banyak berkerumun. Dan kita mendekati karena adanya himbauan pemerintah untuk pencegahan virus COVID, makanya kami mendatangi. Ternyata di situ ada permainan judi jenis togel yang sedang melakukan rekapan. Pelaku masih diperiksa di Mapolres Serdang Bedagai. Pelaku perjudian terancam pasal 303 KUHP pidana dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Dari Serdang Bedagai, Sumatera Utara, Wahyu Rustandi, iNews melaporkan. Seorang pria di Lampung tewas ditikam kerabatnya sendiri. Korban dan pelaku sempat cekcok akibat utang Rp200.000. Usai menikam korban, pelaku langsung menyerahkan diri ke polisi. Ya Allah. Keluarga histeris menemukan korban tewas usai ditikam kerabatnya sendiri di Desa Surakarta, Kecamatan Abung Timur, Lampung Utara, Provinsi Lampung. Korban meregang nyawa setelah mengalami 5 luka tikaman di tubuhnya.
Kejadian berawal saat pelaku mendatangi korban. Keduanya kemudian terlibat cekcok karena masalah utang korban sebesar Rp200.000 yang ditagih pelaku. Keduanya sempat terlibat perkelahian hingga korban bapak 3 anak ini tewas di lokasi kejadian. Usai kejadian, pelaku berinisial AS didampingi aparat kecamatan menyerahkan diri ke polisi. Korban itu mempunyai hutang dengan pelaku sebesar Rp200.000. Kebetulan pelaku lewat di depan rumah melihat si korban, akhirnya menanyakan masalah hutang. Nah, pada waktu itu juga terjadi cekcok mulut, akhirnya berkelahi. Pasca kejadian ini, puluhan personil kepolisian disiagakan di lokasi untuk mengantisipasi aksi massa. Polisi masih menyelidiki kasus penikaman ini. Dari Lampung Utara, Provinsi Lampung, Jimmy Iriawan, iNews melaporkan. Tersangka penyalahgunaan narkoba jenis ganja atau kanabis, aktor Dwi Sasono akhirnya menjalani rehabilitasi. Dwi Sasono menjalani rehabilitasi di Rumah Sakit Ketergantungan Obat RSKO Jakarta di Cibubur, Jakarta Timur selama 3 hingga 6 bulan. Dengan pengawalan tim penyidik Satres Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan, aktor Dwi Sasono keluar dari ruang tahanan Polres Jakarta Selatan. Dwi Sasono akan menjalani rehabilitasi atas ketergantungan narkotika jenis ganja setelah melalui proses asesmen oleh Badan Narkotika Nasional Kota Jakarta Selatan. Proses rehabilitasi akan berjalan selama 3 hingga 6 bulan, namun proses hukum tetap berjalan. Hasil dari penyelidikan kami juga dikuatkan dengan asesmen bahwa DS tidak ada terlibat jaringan narkotika, dalam hal ini tidak terlibat dalam pengedar ataupun hal lain. Jadi kami menitipkan DS untuk melakukan pengobatan secara medis. Aktor Dwi Sasono menjalani rehabilitasi di Rumah Sakit Ketergantungan Obat RSKO Jakarta di Cibubur, Jakarta Timur. Dwi Sasono tiba di RSKO didampingi penyidik Polres Metro Jakarta Selatan dan kuasa hukumnya. Tidak ada keterangan dari Dwi Sasono maupun kuasa hukum terkait kasus narkotika ini. Aktor Dwi Sasono ditangkap Satres Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan di rumahnya di kawasan Pondok Labu, Cilandak, Jakarta Selatan. Dwi Sasono kedapatan memiliki 1 paket ganja dengan berat 16 gram disembunyikan dalam sebuah guci di atas lemari. Pemeriksaan urin juga menunjukkan hasil positif narkotika. Penangkapan Dwi Sasono bermula dari penyelidikan aparat Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan terhadap seorang pengedar narkotika berinisial C. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, Rio Manik, iNews melaporkan. Ya pemirsa, demi merebut cinta suami, seorang ibu rumah tangga di Payakumbuh, Sumatera Barat membantu mengedarkan berbagai jenis narkoba. Dalam penggerebekan, polisi menemukan paket sabu dan puluhan pil ekstasi dalam peralatan memasak. Pelaku takut kehilangan suaminya yang telah menikah lagi dan tinggal bersama istri muda. Nona, ibu rumah tangga warga Padang Tengah, Payubadar, Kota Payakumbuh, terlihat tenang saat polisi melakukan penggerebekan di tempat tinggalnya. Tim Satres Narkoba Polres Payakumbuh mendatangi tempat tinggal Nona setelah sebelumnya menangkap Jerry, seorang pengedar narkoba yang membeli sabu dari Nona. Nanti kamu berbelit-belit, susah. Nona tetap tidak mengakui menyimpan sabu di rumahnya. Namun polisi yang melakukan penggeledahan menemukan plastik yang biasa digunakan membungkus sabu. Ini apa ini? Plastik apa ini? Kucing apa? Ini sabu? Iya, berarti banyak kamu nyimpan barang lagi. Kalau kayak gini packingan kamu. Sini. Mana? Nona akhirnya menunjukkan tempat yang digunakan untuk menyembunyikan narkoba. Tidak dapat, kamu saya bawa. Bang, please salapan ada lagi, cuma itu aja. Di sini cuma itu? Serius? Iya. Coba sembuh. Ada lagi.
Nona pun mengakui memperoleh sabu dari suaminya yang telah menikah lagi dan tinggal tak jauh dari rumahnya bersama istri keduanya. Ada yang lewat. 4 hari yang lewat. Ya betul. Ya. Nih, ini berapa beratnya nih? Satu kantong katanya. Ya. Berarti kamu beli kayak gini. Kamu paketkan kayak gini nanti satu-satu kayak gini. Iya. Coba beli barang 200 beli sama dia. berapa jual? 250. 200. 250 jual. Beli sama dia 200. 200 ini satu atau dua? Satu. Jadi Tinggal sama anakku aja, Pak. itu yang saya minta dulu kamu. Nanti kamu beli, kamu suruh Jerry beli. Ya. Kamu beli sama si Ripin Cuy. Dari rumah Nona, polisi menyita sabu dalam berbagai kemasan, paket dan alat isap, serta puluhan ekstasi yang diperoleh dari suaminya. Polisi juga menangkap Ari Wijaya, suami Nona yang tinggal di rumah istri keduanya. Bahwasannya barang bukti tersebut dibeli dari tersangka Ari Wijaya, yang notabene-nya itu masih suami oleh tersangka Nona. HP ini tersangka masing-masing. Kemudian di dalam HP tersangka Nona ditemukan percakapan dengan tersangka lainnya yang sekarang masih DPO, bahwasanya barang pesanan si Nona sudah dikirim ke Payakumbuh. Dari rumah Nona dan Ari Wijaya, polisi menyita puluhan pil ekstasi dan paket sabu siap edar. Kedua tersangka merupakan bagian jaringan narkoba antar provinsi, sementara satu tersangka pengedar di wilayah Payakumbuh. Tersangka terancam hukuman maksimal 20 tahun penjara. Dari Payakumbuh, Sumatera Barat, Agung Sulistyo, iNews melaporkan. 3 orang, 1 narapidana dan 2 tahanan kabur dari rumah tahanan negara Kota Medan. Ketiganya kabur setelah memanjat poliklinik dan melompati tembok rutan setinggi 8 meter. Seorang napi tertangkap sedang menumpang beca motor bersama seorang wanita. Keributan terjadi di sekitar rumah tahanan kelas 1 Medan, Sumatera Utara. 3 orang tahanan melarikan diri dengan cara melompat tembok luar rutan. 2 dari 3 tahanan kabur berhasil ditangkap petugas pemasyarakatan tak jauh dari rutan. Keduanya bersembunyi di semak-semak hutan sekitar rutan. Pencarian turut dilakukan oleh petugas gabungan Polsek Medan, Helvita, dan Koramil setempat. Ciri-cirinya gimana, Bang? Pokoknya kecil lah, bajunya gelap-gelap lah pokoknya. Jadi kan waktu pas sebelum ngumpul kami itu lihat ada yang lari ini dari sawah-sawah. Pas udah ngumpul barulah di sini ada napi kabur katanya. Ketiga tahanan kabur dari poliklinik rutan lalu melompati tembok setinggi 8 meter. Ketiga tahanan adalah Rahmat Ramadan bin Amri, vonis 7 tahun penjara, serta 2 tahanan persidangan, Heri Handika dan Sahrudin Jafar. 3 warga binaan Aceh ini larinya dari klinik. Ada rutan kelas 1 Medan, lompat tembok yang lebih kurang, tembok itu lebih kurang sekitar 8 meter. Akhirnya salah satu pegawai kita pada saat kejadian itu lintas melihat daripada warga binaan itu sudah ada di atas. Napi atas nama Rahmat Ramadhani bin Amri, warga Lok Sumawe, tertangkap sedang menumpang becak motor bersama seorang wanita. Dari pemeriksaan sementara, wanita tersebut adalah saudara tiri napi tersebut. Dari Medan, Sumatera Utara, Adi Palapa Harahap, iNews melaporkan. Polisi menggelar rekonstruksi kasus pembunuhan yang menimpa Gary, seorang fashion stylist di Jember, Jawa Timur. 3 pelaku dibawa ke lokasi. Seorang pelaku diduga merencanakan pembunuhan untuk merampas mobil korban. Polisi menghadirkan 3 tersangka di lokasi kasus pembunuhan Yonas Satrio Leonardi Gary, seorang fashion stylist di Jember, Jawa Timur. Rekonstruksi digelar di rumah korban Gary, Jalan Kertanegara, Jember. Pembunuhan terjadi di dalam rumah korban. 3 pelaku Muhadir Muhammad, Anggi dan Dwi Cahyo datang ke rumah korban usai melakukan pesta minuman keras. Pelaku Muhadir Muhammad diduga sudah berniat menganiaya korban membawa pisau dari rumah. Korban dibunuh di kamar tidur.
Dua pelaku lain juga diduga menganiaya korban dengan sebuah tabung gas melon. Setelah korban meninggal, 3 pelaku membawa kabur mobil korban. Polisi menggelar 28 adegan dalam rekonstruksi ini. Rekonstruksi. Jadi untuk adegan ada 28 adegan. Ada fakta baru apa dari hasil rekonstruksi? Sementara masih sesuai dengan hasil pemeriksaan kita. Jadi intinya rekonstruksi ini adalah untuk mengetahui peran masing-masing dari para pelaku. Yang menjadi peran utama siapa dan pelaku itu? Sementara yang menjadi peran M. Ahmad ya? M. Pelaku Muhadir Muhammad mengenal korban Gary. Polisi masih mendalami motif pelaku membunuh dan merampas harta korban. Korban Yohanes Satrio Leonardi Gary atau Gary ditemukan tewas di kamar tidurnya dengan kondisi mengenaskan. Korban ditemukan keluarganya yang curiga karena sudah 2 hari HP korban tidak aktif. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan. Aksi pemalakan dan pemerasan pedagang pemilik toko oleh 2 orang preman terekam video amatir. Pelaku tertangkap kamera merusak mobil korban karena tidak diberi uang. Seorang pelaku tertangkap polisi dan kedapatan memiliki narkotika sabu. Video amatir ini viral di media sosial. 2 pria diduga preman memeras dan mengancam seorang pemilik toko di kawasan Jalan Mandala, Bypass, Kota Medan. Pelaku maksa minta sejumlah uang sembari mengancam akan melempari toko korban jika tidak diberi uang. Tadi diduga pelaku benar-benar melakukan perusakan. Mobil korban yang terparkir di depan toko mengalami kerusakan. Setelah mendapat laporan korban dan mendalami rekaman video amatir, polisi menangkap salah satu pelaku. Pelaku Muhammad Sangkutan Lubis ditangkap di kawasan Jalan Bersam, Kecamatan Percut, Setuan. Selain diduga terlibat pemerasan dan perusakan, pelaku juga kedapatan memiliki 1 paket narkotika jenis sabu. Ada pelaku 2 orang meminta sejumlah uang ke pelaku usaha dan tidak diberikan, kemudian melakukan tindakan pelemparan batu ke arah toko tersebut dan mengenai mobil milik korban. Polisi masih memburu 1 pelaku lagi yang identitasnya sudah diketahui. Selain dijerat pasal pidana tentang pemerasan, pelaku juga dijerat Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman lebih dari 5 tahun. Dari Medan, Sumatera Utara, Adi Palapa Harahap, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang penjual BBM di Klaten, Jawa Tengah dipukul dan nyaris ditabrak pembelinya. Pelaku membeli BBM namun tidak mau membayar. Aksi pelaku terekam CCTV. Dari rekaman CCTV ini, seorang pengendara motor mengisi BBM di sebuah pengisian bahan bakar mini, Toko Kelontong, Glodogan, Klaten. Pemilik toko yang melayani setelah tangki motor terisi penuh BBM, kemudian meminta pria yang membeli untuk membayar. Pria ini kemudian justru kabur dan nyaris menabrak pemilik toko. Harusnya pembeli yang kabur membayar BBM yang dibeli, terhitung Rp20.000. Isi jalan lagi sepi, ya kira-kira beli bensin, terus harusnya kan beli, baru bensin sudah selesai, diminta uangnya malah dianya malah mau nabrak sambil nampar. Terus istri saya ya sudah, daripada nanti sakit lebih baik ya. Pemilik toko menduga pembeli yang melakukan penipuan telah merencanakan karena datang saat toko sepi. Dari Klaten, Jawa Tengah, Saiful Effendi, iNews melaporkan. Warga menangkap 1 dari 5 pelaku begal motor di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. 5 begal, seorang diantaranya wanita, menghadang korban dan merampas motor dengan ancaman senjata tajam. Pelaku yang tertangkap babak belur dihakimi massa. Satu dari 4 pelaku begal yang tertangkap tangan ini menjadi bulan-bulanan warga desa Sumberrejo, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Pasuruan. Penangkapan pelaku sempat terekam video amatir warga. Aksi pelaku berinisial TA 16 tahun diketahui warga usai membegal seorang anak berusia 11 tahun. Modus pelaku dengan menghadang korban dan langsung merampas motornya setelah mengancam dengan senjata tajam.
Orang tua korban menyebut pelaku beraksi 5 orang, 1 diantaranya wanita. Petugas Polsek Purwosari yang cepat datang ke lokasi langsung mengamankan pelaku dari amuk massa. Pelaku langsung dievakuasi ke Mapolsek Purwosari bersama barang bukti motor korban. Di hadapan polisi, pelaku mengaku nekat membegal untuk membeli miras. Mas, untuk apa sih begal ini, Mas? Butuh uang. Iya, butuh uang untuk apa? Makan, minum? Poya, minum ya? Pelaku dijerat pasal 365 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan dan terancam 9 tahun penjara. 4 pelaku lain yang telah diketahui identitasnya diburu tim Buser Polsek Purwosari. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra, iNews melaporkan. Kekerasan dalam rumah tangga kembali terjadi. Diduga karena motif cemburu, seorang suami tega menganiaya istri dan anak tirinya. Ikuti informasi lengkapnya sesaat lagi, tetap di Sergap.